Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdillah Khafai Lutfi dari kelas manajemen B angkatan 2019, NIM 199314103. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai sifat dasar regresi. Yang pertama, saya akan menjelaskan sejarah dari istilah regresi. Istilah regresi diperkenalkan oleh Francis Galton. Galton mengemukakan bahwa meskipun ada kecenderungan bagi orang tua yang tinggi mempunyai anak yang tinggi dan orang tua yang pendek mempunyai anak yang pendek, distribusi populasi tinggi tidak berubah secara mencolok dari generasi ke generasi. Artinya bahwa ada kecenderungan anak laki-laki yang tinggi dan orang tuanya yang memiliki tinggi tertentu untuk bergerak mundur atau regres itu searah dengan rata-rata tinggi seluruh populasi. Nah, hukum regresi semesta dari Galton ini juga diperkuat oleh temannya, yakni Karl Pearson. Karl Pearson mengumpulkan lebih dari 1000 catatan tinggi anggota kelompok keluarga. Ia menemukan bahwa rata-rata tinggi anak laki-laki dari kelompok ayah yang tinggi lebih kecil atau kurang daripada tinggi ayah mereka. Sedangkan anak laki-laki yang memiliki ayah yang pendek lebih besar daripada tinggi ayah mereka. Jadi mundur atau regresnya anak laki-laki yang tinggi dan pendek itu serupa dengan rata-rata tinggi semua anak laki-laki. Yang kedua, penafsiran regresi. Secara sederhana, regresi dapat diartikan berkenaan dengan studi ketergantungan satu variabel tak bebas, variabel yang menjelaskan dengan maksud menaksir atau memprediksi nilai rata-rata hitung atau nilai rata-rata populasi variabel tak bebas, dipandang dari segi nilai yang diketahui. Yang ketiga, ketergantungan statistik versus fungsional. Analisis regresi lebih tertarik kepada ketergantungan statistik daripada fungsional. Ketergantungan statistik pada dasarnya menghadapi variabel random atau stokastik, atau proses yang dipenuhi dengan kegagalan, yaitu yang mempunyai variabel distribusi probabilitas. Yang keempat, regresi dan sebab akibat. Meskipun analisis regresi berurusan dengan ketergantungan satu variabel pada variabel lain, ini tidak dapat dikatakan sebagai hubungan sebab akibat, karena hubungan statistik itu tidak pernah dapat menetapkan sebagai hubungan sebab akibat. Kalaupun ingin dianggap sebagai hubungan sebab akibat, itu harus dipertimbangkan melalui pertimbangan teoritis atau gagasan dari luar statistik. Yang kelima, regresi versus korelasi. Teknik regresi dan korelasi terdapat perbedaan yang mendasar. Teknik regresi berlaku sifat asimetris atau cara bagaimana variabel tak bebas dan variabel yang menjelaskan diperlakukan. Sedangkan teknik korelasi, kita memperlakukan manapun dari dua variabel secara simetris. Tidak ada perbedaan antara variabel tak bebas dan variabel yang menjelaskan. Jadi, secara singkatnya, perbedaan teknik regresi dan korelasi terdapat pada tujuan utamanya, yakni teknik regresi bertujuan untuk menaksir atau meramalkan nilai rata-rata atas dasar nilai tetap pada variabel-variabel lain. Sedangkan teknik
korelasi bertujuan untuk mengukur kuat atau derajat hubungan linear dari dua variabel. Yang terakhir, istilah dan notasi dalam regresi. Dalam literatur, istilah variabel tak bebas dan variabel yang menjelaskan digambarkan dengan berbagai cara. Yang pertama, variabel tak bebas sama dengan variabel yang menjelaskan, sama dengan yang diramalkan, sama dengan yang diregresi, sama dengan tanggapan. Yang kedua, variabel yang menjelaskan sama dengan variabel bebas, sama dengan peramal, sama dengan yang meregresi, sama dengan variabel perangsang atau variabel pengendali. Itulah tadi pemaparan materi sifat dasar regresi dari saya. Semoga bermanfaat bagi penonton. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.